Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari persiapkan hatimu di hadapannya. Mari bersama nikmati hadirat Tuhan. Puji Dia, anak domba yang agung. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku,
haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah Gereja Suara Kebenaran Injil. Secara khusus jemaat Tuhan yang saya kasihi, Gereja GSKI Rehoboth Surabaya, dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan sekali pagi ini, saya senang kali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, walaupun kita ibadah masih secara online. Harapan dan doa saya bagi Bapak Ibu senantiasa jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap terapkan 3M. Biar Bapak Ibu senantiasa di dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau membuka hati pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami secara khusus melalui pemberitaan firman pagi ini. Tuhan sampaikan isi hati-Mu, agar lewat pemberitaan firman ini nama Tuhan dan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, Theophilus Kasanjuhadi, dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu. Jadikan dia juru bicara-Mu bagi kemuliaan-Mu. Aku serahkan hidupnya dalam penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan. Tuhan terus pakai dia menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Cari tempat yang nyaman di mana kita bisa melihat atau mengikuti ibadah ini secara online. Dan saya percaya tidak mengurangi rasa hormat dan hormat kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Dan lebih lagi kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa manusia hidup di dunia itu pasti memiliki persiapan. Manusia hidup pasti memiliki persiapan.
Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak memiliki persiapan. Saya rasa ini menyangkut setiap insan atau individu yang disebut manusia. Pasti memiliki persiapan. Sebagai orang tua yang baik, dia akan mempersiapkan kelahiran anak kandungnya. Dia akan mempersiapkan kelahiran buah hatinya dengan sebaik-baiknya. Apalagi orang itu kaya, dia punya segala sesuatu, dia akan membeli baby box yang bagus, dia akan mencarikan baju-baju yang bagus, bahkan kamarnya dihiasi dengan pernak-pernik yang bagus, apalagi pendingin ruangan ditambahkan supaya anaknya itu sejuk dan dingin. Ini adalah ciri orang tua yang baik. Dia akan mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kelahiran buah hati yang sudah dinanti-nanti lama, bahkan sudah puluhan tahun lamanya. Belum lagi seorang orang tua yang baik juga akan mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Anak yang memiliki kedudukan suatu hari. Makanya orang tua akan menganggarkan uang yang tidak terbatas untuk anaknya. Apalagi itu menyangkut orang yang kaya. Dia akan mencari sekolah-sekolah yang memiliki tanda kutip favorit. Berapapun biaya untuk sekolah itu dia akan menyelesaikan sampai dia lulus SMU, kuliah, strata 2, bahkan sampai doktoral. Itu dalam bentuk pendidikan orang tua akan melakukan persiapan. Apalagi orang tua itu memiliki perusahaan yang sangat besar. Tentu anaknya yang dipersiapkan untuk menjadi penerus atau pemimpin dari perusahaan tersebut. Ada lagi karyawan, orang tua yang sederhana, yang hidup pas-pasan. Dia juga memiliki harapan akan anaknya suatu hari menjadi orang yang baik, mendapat pekerjaan yang baik, maka anak itu dipersiapkan. Sekolahnya dipersiapkan, ayo bangun. Walaupun dalam keadaan masih ngantuk, ayo bangun nak. Ini sudah jam 6, kamu sebentar lagi akan absen setengah 7, ayo bangun cuci muka, gosok gigi. Aduh ma masih ngantuk, pokoknya bangun. Mamanya nggak tahu, nggak mau peduli, mau ngantuk mau tidak tetap dibangunkan. Ini adalah bentuk kasih orang tua kepada anaknya. Dia sedang mempersiapkan anaknya, dia tidak mau anaknya itu gagal. Makanya dia kelak dia berharapan agar anaknya kelak juga menjadi orang yang sukses seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. Jadi orang yang hidup dalam keadaan pas-pasan, jangan minder. Engkau juga punya pengharapan yang sama karena kita punya Tuhan yang hidup yang menjadikan langit dan bumi. Apalagi seorang pasangan muda mulai mencari teman hidup, dia lirik ke kanan, dia lirik ke kiri, dia lihat ke depan, bahkan dia lihat ke belakang, kira-kira siapa yang akan menjadi teman hidupnya. Tentu di samping itu dia menggerakkan seluruh panca inderanya. Dia sambil berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia teman hidupku atau bukan. Dia mempersoalkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak ingin kelak pernikahannya itu gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Makanya ia ingin menemukan teman hidup yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendaknya. Sebab pernikahan itu adalah pernikahan monogami sekali seumur hidup. Tentu dia mempersiapkan teman hidup sebaik mungkin. Setelah dia mempertemukan teman hidup yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tunjukkan, maka dia baru berani melangsungkan sebuah jenjang pernikahan yang lebih serius lagi.
Ini adalah persiapan. Tentu dalam hidup di dunia ini banyak lagi persiapan yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Tentu ini akan menyita waktu kita dan akan habis. Ini adalah persiapan manusia pada umumnya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada persiapan yang jauh dari lebih penting dari persiapan-persiapan yang telah saya sampaikan tadi. Dan hampir orang tidak serius mempersiapkan hari kematiannya. Ternyata hari kematian kita pun harus kita persiapkan dengan serius sebelum hari akhir hidup kita itu tiba. Dan perjalanan waktu kita itu terhenti. Ini adalah persiapan yang sangat penting yang harus kita perkarakan. Seharusnya persiapan ini harus juga penuh dengan gairah atau semangat. Karena persiapan itu menyangkut nasib kekal kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mempersiapkan hal ini, kita adalah manusia yang paling malang. Kita adalah manusia yang bodoh. Sebab hari kematian itu bisa terjadi Bapak Ibu dimanapun, kapanpun, bahkan dengan sarana apapun. Siap atau tidak siap, akan tiba waktunya dengan sendirinya. Kita mau mempersiapkan hari kematian kita atau tidak Bapak Ibu, harinya akan tiba seiring perjalanan waktu. Hari ini kita umur 10 tahun, 5 tahun yang akan datang kita 15 tahun, 30 tahun yang akan datang lagi kita sudah 45 tahun. Dan 30 tahun yang akan datang lagi sudah 75 tahun. Dan itu sudah waktunya. Itu akan datang dengan sendirinya. Dan tidak seorang pun bisa menghentikan perjalanan waktu. Waktu yang sudah berlalu Bapak Ibu tidak mungkin kembali lagi. Makanya kita harus mengisi waktu hidup kita ini dengan serius. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari harus menjadi muatan yang tidak ternilai. Kita sungguh-sungguh ingin memperkarakan waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan dengan hidup berkenan di hadapan Dia. Tidak bercacat, tidak bercela. Ini adalah persiapan abadi kita di hadapan Tuhan. Sebab manusia itu makhluk yang kekal. Dan sadarilah bahwa kematian itu tidak meniadakan kesadaran kita. Inilah yang sangat menggetarkan jiwa kita. Sebab di balik kematian ada kesadaran yang kita miliki. Dan semua kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Sebelum waktu hidup kita berakhir, kita mau mempersiapkan hari kematian kita dengan baik. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia itu memiliki durasi hidup hanya satu kali. Kita hidup cuma cepai. Kita hidup cuma sekali. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kita cuma punya nyawa satu. Kita tidak bisa membeli nyawa sekalipun dengan kekayaan dunia ini. Sebab Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada orang
Setiap insan di bawah kolong langit ini, Tuhanlah yang memberi kehidupan itu sendiri. Jangan sampai kehidupan yang Tuhan berikan telah usai dan Tuhan ambil. Kita masih didapati Tuhan dalam keadaan yang tidak berkenan. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya kematian itu tidak meniadakan kesadaran. Bahkan kematian itu adalah realita hidup yang sesungguhnya. Itu sangat mengerikan. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan ada manusia-manusia yang hidup, yang dengan durasi umurnya sangat panjang. Seperti yang dimiliki umur atau usia Metusala. Dia mencapai usia 969 tahun. Dalam Kejadian 5 ayat 27. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Sekalipun manusia memiliki umur durasi yang sangat panjang, bahkan tinggal 31 tahun lagi, dia memiliki usia 1000 tahun, atau sama dengan 10 abad, judulnya juga mati. Kita lihat manusia pada akhir hidupnya akan mati. Suka atau tidak suka, kematian itu di depan mata kita. Sebenarnya setiap orang yang lahir di dunia secara tidak langsung sudah pegang boarding pass. Dan masing-masing akan berpulang. Bapak Ibu, ini realita yang kita hadapi. Umur manusia itu terbatas. Sejak kejahatan manusia semakin memuncak, sampai kejahatan Tuhan sampai kehadiran Allah, maka Allah tidak memberikan lagi manusia umur yang panjang. Manusia hidup hanya 120 tahun. Dalam Kejadian 6 ayat 3. Setelah itu kita lihat umur manusia bukan 120 lagi. Tetapi semakin merosot dan semakin merosot. Sampai dikatakan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesurgaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita lihat umur manusia cuma cecap he, kau pecap he. Pasti ucit dia loncong si. Lanang wajah say kayu uji di pasisi. Maksudnya semua yang hidup di dunia ini suatu kali pasti mati Bapak Ibu. Umur manusia itu terbatas. Hanya 70-80 tahun. Ini adalah realita yang sedang kita hadapi. Akhir zaman ini. Apalagi di tengah kondisi COVID-19. Kita bisa terpapar COVID ini setiap saat. Ini sangat nyata dengan kita kematian itu. Mengingat hari kematian sesuatu yang pasti terjadi, maka orang percaya dipanggil untuk mempersiapkan dirinya di hadapan Tuhan. Persiapan ini harus kita lakukan jauh-jauh hari. Tidak bisa instan, tidak bisa otomatis. Ini adalah persiapan menyangkut nasib kekal. Tidak ada persiapan yang lebih unggul,
lebih menarik, lebih memukau, lebih prinsip daripada persiapan yang satu ini. Sebab persiapan kematian ini harus kita lakukan jauh-jauh hari. Sebab inilah yang menentukan nasib kekal kita di keabadian Tuhan. Ingat, hidup ini cuma sekali. Tidak ada kesempatan kedua. Bapak Ibu, saya sendiri pun belajar mempersiapkan hidup saya. Saya ingin selalu berkenan. Tentu saya juga mengalami jatuh bangun. Tetapi saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya tidak ingin binasa. Saya belajar menanggalkan segala hasrat keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau pikul salib. Saya mau sobek daging ini. Dan saya mau belajar memikul salib Tuhan. Supaya saya didapati berkenan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sadari realita kematian ini adalah sesuatu yang dahsyat. Bahkan kalau bisa kita katakan momok yang menakutkan bagi banyak orang. Kalau bisa kita hindari. Tetapi faktanya Bapak Ibu, baik orang yang muda maupun tua, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, terhormat atau tidak, semua pribadi, semua manusia, semua makhluk harus tunduk kepada realita kematian. Sehebat apapun manusia hari ini, suatu hari akan terbujul kaku. Dan apa yang telah diupayakan selama hidup di dunia ini, semuanya akan dilepaskan. Dan tidak ada sesuatu yang dia genggam. Inilah fakta yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Inilah realita yang kita hadapi Bapak Ibu. Kita tidak bisa memiliki waktu hidup kita memperpanjang satu hasta pun. Hidup kita tidak mampu. Sekalipun kita memiliki kedudukan, memiliki pangkat. Bahkan kita orang yang terkaya di dunia ini. Seperti yang disaksikan oleh seorang Alexander the Great. Alexander the Agung. Dia suatu hari divonis oleh dokter. Hidupnya tidak lama lagi. Dia seorang pahlawan perang. Yang dikenal oleh dunia. Masa hidupnya peperangan selalu dimenangkan, dia menjadi raja yang tidak pernah terkalahkan. Alexander the Great ini, Alexander Agung ini, dia berkata kepada dokter yang merawatnya, "Dok, beri saya satu tarikan napas. Saya sebelum akhir hidup saya ini usai, saya ingin mengunjungi orang tua saya. Saya ingin datang ke orang tua saya. Kalau dokter bisa memberikan saya satu tarikan napas saja, separuh dari kekayaan istana ini, Dok, saya berikan kepada kamu." Bapak Ibu lihat, satu tarik napas saja. Alexander the Great ini ingin memberikan separuh dari kekayaannya itu kepada dokter. Tetapi dokter ini sebagai seorang dokter bangsawan, dokter kerajaan, dia menjawab dengan bijak perkataan raja ini. Jangankan setengah dari kekayaan baginda raja yang saya kasihi, seluruh kekayaan istana ini pun baginda berikan kepada saya. Saya tidak bisa memberikan satu tarikan napas. Mendengar hal itu, sang raja yang seorang gagah perkasa, seorang pahlawan perang yang ditakuti oleh dunia pada waktu itu, dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis
Karena dia telah menyia-nyiakan waktu hidupnya hanya untuk berperang dan berperang. Dia mengabaikan keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Sehingga di akhir hidupnya dia menyadari ada orang tuanya yang harus dia kasih. Ada saudaranya yang harus dia cintai, yang untuk dia ketemui. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan dan waktu lagi. Mendengar hal itu selang tidak lama, Alexander the Great itu meninggal dunia. Dan pada waktu sebelum dia meninggal dunia, Bapak Ibu, dia berkata kepada dokter tersebut, "Dok, saya memiliki pesan khusus. Pasti seluruh rakyat mengenal saya. Saya ini seorang pahlawan perang Alexander Agung. Tolong buatkan peti matiku nanti. Peti matiku itu dibolong, baik di sebelah kanan mau di sebelah kiri. Supaya pada waktu aku meninggal, aku diarak oleh rakyatku, oleh istana. Dan kedua tanganku ini tolong semuanya dikeluarkan begini, terbujur kaku. Tanganku dikeluarkan dari peti mati. Supaya seluruh rakyat, seluruh masyarakat bisa melihat. Walaupun saya memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, seorang yang dihormati dan ditakuti. Tetapi di akhir hidupku, aku tidak membawa apa-apa." Inilah pesan yang sangat penting. Melalui yang dikatakan oleh Alexander the Great ini kita mau belajar. Kita mau memaknai hidup ini dengan benar sebelum waktu hidup kita ini usai, Bapak Ibu. Makanya kalau kita jadi manusia, kita tidak boleh sombong. Sebab di atas langit ada langit. Kita ini debu dalam debu. Kita ini debu dalam debu. Sungguh kita debu dengan debu. Kalau nggak percaya coba gosok. Yang keluar apa? Daki. Kita ini dari debu. Mau cantik, mau ganteng, nanti tunggu lagi 50 tahun, mati. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Kematian itu sudah di depan mata kita. Kita harus berjuang, kita harus bertobat. Hidup benar, hidup suci. Jangan lagi terikat dengan dunia ini. Kita tidak memiliki kesempatan lagi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita mulai sekarang. Kita harus segera sadar agar kita memiliki sisa waktu ini untuk memperbaiki diri kita sebelum terlambat dan menyesal untuk selamanya. Adalah kecerobohan yang paling fatal jika seseorang bisa hidup tenang dalam dunia ini sementara tidak tahu kepastian keadaannya setelah kematian. Ini orang yang bodoh. Saya ulangi. Adalah kecerobohan yang paling fatal jika seseorang bisa hidup tiong-tiong, senang-senang, happy di dalam dunia ini sementara dia tidak tahu kepastian keadaannya setelah kematian. Jangan kita pernah berkeadaan begini. Justru kita harus sadar ketika kita menutup mata, kita dikenal Tuhan atau tidak. Kita dijemput malaikat Tuhan atau tidak. Ini yang harus kita perkarakan. Dan orang-orang yang mempersiapkan hari kematiannya, dia pasti hidup bijaksana. Dia akan menyadari bahwa kematian adalah hari yang pasti. Yang kedua, Tuhan harus menjadi tujuan hidupnya. Tujuan itu harus menjadi fokus hidupnya. Langit baru dan bumi yang baru. Kerinduan kerajaan akan Tuhan lebih dari segala hasrat dan keinginannya. Yang ketiga, dia akan berusaha hidup dalam suci. Dia hidup tidak bercacat. Dia hidup tidak bercela. Dia ingin hidup berkenan. Yang keempat, dia menyadari bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Yang kelima, segala hasratnya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Yang keenam, dia menantikan langit baru dan bumi yang baru. Dia menantikan langit baru dan bumi yang baru sebagai rumah abadinya.
Inilah orang yang bijaksana, yang mempersiapkan hari kematiannya jauh-jauh hari sebelum hari kematian mendekat. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu saya percaya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah dan menyadarkan kita supaya kita mempersiapkan hari kematian kita sebaik-baiknya sejak hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau telah menyampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan pagi ini. Kami akan mempersiapkan hari kematian kami sejak dini Tuhan mulai hari ini. Kami mau berubah dan bertobat lewat kebenaran firman-Mu ini yang telah Engkau bicara keras. Kami bersyukur Tuhan buat nasihat-Mu, teguran-Mu bagi kami. Biar mulai hari ini kami mau berubah dan menjadikan Engkau kebahagiaan hidup kami. Engkau menjadi berarti dan kami mau mempersiapkan kematian kami dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus tolong kami. Dan jikalau dosa kesalahan yang kami lakukan kami mohon maaf Tuhan ampun. Tuhan basuh kami semua dengan darah-Mu. Darah putra tunggal-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus matraikan kebenaran-Mu agar menjadi remah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali. Di dalam usaha pekerjaan keluarga mereka Tuhan berkati. Bahkan di dalam kesulitan persoalan pun Tuhan beserta mereka. Engkau Immanuel. Dan mereka yang akan mengembalikan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Papa. Berkatilah gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya menjadi gereja yang Tuhan rahmati, yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan segala suku bangsa. Dan melalui pengembalaan dan setiap aktivis dan pengurus Tuhan berkati. Bahkan jemaat yang ada di dalamnya Tuhan sertai kami semua. Tanpa Engkau gereja ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab gereja ini milik-Mu dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama Engkau di dalam nama Yesus. Berkati gembala kecil ini Theophilus Kasan Juhadi. Tuhan sertai, Tuhan berkati seluruh langkah hidupnya. Istri dan keluarga bersama pengurus aktivis dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Semua kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan turunkan anugerah-Mu bagi kami semua. Tuhan bungkus kami semua dengan darah-Mu. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan suatu hari kami boleh berkumpul bersama dengan Engkau di kerajaan Bapa di surga, langit dan bumi yang baru. Bapa di surga, sebelum kami usai dalam ibadah pagi ini, kami mau menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. 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 Terima kasih sudah bersama kami dalam ibadah pagi ini dan kita ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.